Saksi Parlindungan Sitinjak yang bertugas di Kementerian ESDM bagian Direktorat Penerimaan Mineral dan Kebijakan sebagai analis kebijakan, mengatakan, dalam perkara ini, diketahui adanya dugaan pemalsuan dokumen penjualan batu bara. Secara mekanisme yang bisa menjual batu bara adalah yang memiliki izin pertambangan atau IUP. Saksi juga menerangkan, pemegang IUP juga wajib melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak setelah dilakukan pembayaran PNBP maka dikeluarkan surat izin pelayaran. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2022. Lebih lanjut, saksi menerangkan, saat batu bara dimuat wajib melakukan pembayaran royalti sementara atau provisional lalu bukti pembayaran tersebut, kapal bisa berlayar. Setelah berlayar pemilik IUP wajib melakukan pembayaran final guna mengetahui berapa yang harus dibayar yang sesuai dengan tonase. Pembayaran ini melalui aplikasi elektronik EPNBP Minerba, jelasnya. Perihal CV Dharma Putra Nusantara dari pengecekan saksi CV tersebut, terakhir diketahui di tahun 2024 tidak ada pembayaran royalti. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Mohon izin melanjutkan yang mulia, saudara saksi sudah pernah diperiksa oleh polisi, penyidik, keterangan yang diberikan sudah benar dan sesuai. Terkait dengan perkara ini, saksi kenal dengan kedua orang itu? Tidak kenal. Saksi kerja di mana? Di ESDM. Suaranya agak kencang. Kementerian ESDM. Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara. Sebagai apa? Analis kebijakan. Analis kebijakan. Terkait dengan perkara ini, saudara saksi diperiksa memberikan keterangan mengenai perkara apa? Mengenai adanya dugaan pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen. Bisa saudara saksi rincikan? Kalau yang saya dapat dari BAP, atau pemalsuan dokumen penjualan, ada dokumen pajak, dokumen penjualan batu bara. Saya nggak bisa merinci. Oke, dokumen penjualan batu bara. Pengetahuan saksi. Menurut aturan yang ada, kalau untuk penjualan batu bara ini mekanismenya seperti apa? Kalau yang saya ketahui, yang pertama, yang bisa menjual itu adalah pemegang izin usaha pertambangan yang sudah mendapat persetujuan rencana kerja anggaran dan biaya. Kemudian setelah sudah memiliki, maka pemegang izin ini melakukan pembayaran di royalti. Pembayaran apa? Pembayaran kewajiban penerimaan negara bukan pajak. Oke, PNBP ya. Dalam bentuk royalti. Setelah dilakukan pembayaran royalti tersebut, maka batu bara tersebut bisa di-loading, bisa dimuat. Kemudian setelah sudah dibayar, maka bukti pembayaran tersebut menjadi salah satu persyaratan untuk penerbitan surat izin pelayaran. Surat izin pelayaran. Jadi setiap pengusaha atau tiung batu bara ini wajib melakukan penerimaan negara bukan pajak. Betul, pembayaran. Itu diatur di mana? Itu diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 dan di Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2022. Bagaimana mekanisme pembayaran PNBP oleh pelaku usaha? Jadi pembayaran tersebut dua tahap. Jadi saat batu bara tersebut sedang dimuat, jadi belum berangkat, pemegang usaha pertambangan melakukan pembayaran dulu, namanya pembayaran royalti profesional. Pembayaran royalti apa? Profesional. Profesional. Kalau di bahasa Inggris itu sementara ya. Kenapa sementara? Karena saat dimuat masih estimasi, jadi belum bisa dipastikan. Setelah sudah dibayar profesional, kemudian bukti pembayaran tersebut menjadi kapal bisa berlayar. Paling lambat 30 hari setelah kapal berlayar, maka si pemegang izin usaha pertambangan wajib melakukan pembayaran royalti final. Di royalti final sudah ada dokumen aktualnya, berapa tonasenya, berapa kualitasnya. Jadi pembayaran tersebut dilakukan dengan dua tahap menggunakan sistem aplikasi elektronik PNBP Minerba atau dengan EPNBP Minerba. Berarti semuanya terintegrasi secara online ya? Betul. Oke. Terkait dengan CV Dharma Putra Nusantara, apakah saudara saksi pernah dengar? Pernah dengar? Nah, penerimaan negara itu kan tercantum di dalam EPNBP. Betul. Terkait dengan perusahaan tersebut bagaimana? Sejak kapan melakukan penerimaan atau sudah off? Dari tahun kapan bisa saudara saksi jelaskan? Ya, berdasarkan dengan pertanyaan dari penyidik dan melalui acara perusahaan, kami dapat pengecekan. Terakhir ini dilakukan pembayaran pada tanggal 30 Desember 2023.
Jadi pada tahun 2023, sehingga kalau terkait dengan kasus ini kan 2024 tidak ada pembayaran royalti di aplikasi PBC. Tidak ada pembayaran royalti. Betul. Jadi ketika misal saya pelaku usaha, saya submit, saya daftarkan melalui EPNPB. Betul. Apa dokumen yang saya dapatkan itu bentuknya seperti apa? Apakah seperti ini? Iya, betul Ibu. Bisa maju ke depan? Silakan Pak. Ini kan ada dokumen. Ini penerimaan negara, bukan pajak. Terkait barcode. Kalau barcode ini diakses bisa atau enggak? Kalau misalnya asli. Kalau asli dia bisa. Kalau asli bisa. Kalau yang perkara ini kemarin saudara saksi ditunjukkan tidak? Tidak. Tidak ditunjukkan. Berarti ini seharusnya tidak bisa diakses seperti itu ya? Kalau data kami tidak ada. Data kami ini tidak ada. Berarti per tanggal ini tidak ada data yang harusnya dari Mas. Selamat Ini kalau dari fisiknya seperti ini. Iya betul. Benar. Betul. Data-data informasi yang ada di sini sama. Iya. Lambangnya sama, kodnya sama. Iya betul. Nah, barcode-nya memang posisi di sini. Iya. Di barcode ini ada lambang atau memang hitam ini? Kalau yang saya yang tidak ini saya punya. Hitam aja, nggak ada lambang. Saya boleh buka. Oh, ini langsung boleh. Kita mau lihat dulu mana yang perbandingan. Nah, kan? Yang terakhir Yang terdata di aplikasi itunya 30 berapa? Tanggal 30 Desember. 30 Desember ya. Ini yang sama gitu ya? Sama ya, kalau kelihatan. Coba saya scan, boleh ya? Miskin banget sih sama Wahyu ini. Masuk pakai miskin kali ini. Nah, kenapa ada kita lebih baik itu? Ya loh. Gitu. Ya gimana mau? Seperti itu. Ya, betul. Oh iya bisa, ini ya? Ya. Langsung masuk datanya ya? Ya, betul ya. 2023, pukul 13.38, 40 BB. Seperti itu ya? Ya, Ini betul. datanya. Kalau yang ini coba saya scan dulu ya. Ini sudah itu. Yang ini yang Oh, yang yang oh iya nggak bisa, nggak bisa. Tidak masuk. Yang paling nggak bisa. Ini tercatat terakhir di tanggal 30 Desember ya. Betul ya. Pukul 13.50 betul ya. Silakan duduk Pak. Ini kan ada produk Kementerian ESDM yang keluar. Kerugian apa yang dialami ketika ada produk yang keluar tanpa terintegrasi dengan EPNPB? Jadi yang pertama memang kalau pemilih itu berarti ini melakukan penjualan tanpa ada izin. Penjualan tanpa ada izin. Persetujuan dari yang mulia. Pertama kan yang yang bisa menjual itu adalah yang memiliki izin usaha tambahan. Kalau kami cek Dharma Putra Nusantara ini masih izinnya masih terdaftar dan di aplikasi Bina Kepegawaian Indonesia. Yang kedua, setelah terdapat setiap tahun perusahaan ini mengajukan FKAB. Ini seperti izin. Di sini perusahaan tidak belum disetujui FKAB-nya. Kalau disetujui maka tidak bisa melakukan penjualan. Yang ketiga, setelah disetujui, perusahaan wajib melakukan pembayaran penerimaan jabatan pajak dalam bentuk royalti. Jadi kalau tadi saya sebut yang dua tadi sih, pertama penjual tanpa izin, yang kedua tidak melakukan pembayaran royalti. Jika dinominalkan, kisaran kerugian yang dialami berapa mungkin? Kurang tahu ya? Oke. Tadi kan saudara saksi menyebutkan bahwa selain IUP ada yang namanya rencana kegiatan anggaran belanja. RKAB. Ya, oke. RKAB-nya CV Dharma Putra Nusantara ini statusnya bagaimana? Kan terakhir 30 Desember 2023. 2024 statusnya seperti apa? Belum disetujui. Belum disetujui. Kalau dari segi aturan boleh tidak? Ketika pelaku usaha RKAB-nya belum disetujui melakukan kegiatan usaha termasuk pengangkutan penjualan pembelian batu bara. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Berarti kan seharusnya ini ada uang yang masuk ke dalam kas negara melalui penerimaan negara bukan pajak. Iya, kalau disetujui FKAB-nya. Kalau disetujui. Berarti dalam perkara ini ketika ada produk nih
misal laku terjual, berarti nggak ada penerimaan negara yang masuk ya? Betul. Untuk perhitungannya seperti apa, misalnya setiap tonase, setiap jenis batu baranya, saudara saksi tahu tidak? Tahu. Berarti dihitungnya seperti apa kalau pajaknya ini? Kalau untuk penerimaan pajak itu ada yang menentukan, 3 variabel. Oke. Yang pertama adalah tonase, yaitu berapa yang dijual, barang yang dijual. Yang kedua adalah berapa harga jualnya. Yang ketiga adalah berapa tarif PNBP-nya, yang diatur tadi di dalam peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2022. Jadi berdasarkan berapa tonasenya itu bisa dapat menghitung berapa kewajibannya. Berapa kewajibannya? Berarti ketika produk ini sudah keluar PNBP tapi tidak masuk itu ya kerugiannya dengan menggunakan 3 indikator tersebut kerugian materialnya. Kalau dia dapat RKAB, Tapi kan RKAB-nya belum. Betul, itu supaya jangan sampai kalau dia udah bayar royalti, jadi dilegalkan ya. Tapi kalau dia dapat RKAB, baru dia nanti membayarkan royalti. Berarti dalam hal ini CV Dharma Putra Nusantara dari awal salah ya, karena dari tahun 2024 RKAB belum disetujui. Betul. Dan sebagai informasi, karena sudah terintegrasi yang mulia dan penjelasan dari pengacara, saat RKAB tidak disetujui, maka tidak bisa buat ngirim di PNBP. Oh, Jadi, tidak bisa melakukan pembayaran. Tidak bisa. Jadi meskipun dia sudah maka kalau tadi kita lihat, kenapa dia tidak bisa bayar di PNBP? Karena di PNBP-nya dia diblokir atau tidak bisa, karena di sistem di PNBP Minerba telah menghubungkan antara aplikasi untuk pembayaran royalti PNBP dengan aplikasi untuk pelaporan korupsi atau Minerba Online Monitoring System. Di sini ada kalau dia sudah disetujui maka perusahaan bisa bayar royalti. Sebaliknya, kalau dia tidak disetujui maka dia tidak bisa bayar royalti. Berarti poinnya adalah dari awal CV Dharma Putra Nusantara ini memang tidak punya RKAB dan tidak punya kewenangan untuk membuka billing karena tadi diblokir. Jadi tidak bisa melakukan transaksi jual beli batubara. Betul, benar. Seperti itu ya? Betul. Kebiasaan. Cukup dari penuntut umum. Jadi yang dia saudara saksi saya ingin menanyakan, tahu dengan CV Dharma Putra Nusantara? Dengar, tahu. Saudara saksi tahu CV Dharma Putra Nusantara itu terdaftar sebagai pelaku usaha pertambangan? Tahu. Yang ingin saya tanyakan lagi, kalau ada penjualan terkait objek batubara, apakah cara pembayaran royalti PNBP itu seperti apa? Apakah setelah transaksi penjualan selesai, apa pada saat mulai pengangkutan pengiriman? Ini seperti apa, bisa saudara jelaskan? Jadi sesuai dengan regulasi yang Kemenkes nomor 15, pembayaran royalti itu sebelum batubara tersebut dijual. Sebelum. Jadi sudah harus membayar. Kenapa? Karena supaya kita ingin memastikan bahwa saat batubara itu sudah berangkat kapalnya, itu sudah dapat pembayaran royalti proporsional. Namun kan waktu sedang dibuat ini kan masih bisa estimasi Pak ya, termasuknya misalnya 7.000. Ternyata setelah dimuat 7.200, maka kita ada pembayaran tahap kedua. Itulah pembayaran roti final. Nanti akan menyesuaikan, nanti bisa dilakukan bayar, bisa dibayar. Tapi secara prinsip pembayaran itu sebelum ada penjualan. Sebelumnya kan saudara saksi sudah pernah diperiksa terkait perkara ini sebagai saksi. Saya ingin menanyakan, ada nggak kerugian terhadap negara terkait permasalahan ini? Ya, pertama tadi ada 2 tadi Pak ya. Jadi yang bisa melakukan penjualan ini adalah yang sudah dapat pesanan habis. Jadi yang pertama di Dharma Putra ini tidak melakukan tidak ada RKAB. Jadi itu sudah kerugian. Yang kedua, sudah dilakukan penjualan tapi tidak dilakukan pembayaran PNBP. Jadi yang 2 tadi Pak. Sudah dilakukan penjualan ya? Ya. Sama lagi untuk kerugian material terhadap negara berarti belum bisa dirinci jelasnya seperti apa ya? Yang tadi Pak, karena dia kan masih ini kan ada 2 hal Pak ya. Jadi kalau sudah lakukan pembayaran state tanpa ada penjualan, maka itu sudah diwajibkan untuk bayar royalti. Jadi kalau dilakukan penjualan tapi tidak ada pembayaran royalti, maka itu kewajiban yang harus buat negara, tapi negara tidak memperolehnya. Kecuali negara yang memperoleh kan?
Kalau di data kami belum ada Pak, karena di data IDP tidak ada pembayaran royalti. Oke, cukup. Baik, sedikit. Izin saksi menanyakan, tadi kan saksi menyampaikan cek mudi ya, terkait Betul. dalam sementara. Nah, pengecekan mudi terkait pengajuan RKB DPN sendiri itu dalam proses apa itu statusnya? Pengajuan ditolak, terblokir atau gimana? Jadi kalau di Mudi ini aplikasi perizinan yang ada di Kementerian SDM, aplikasi yang bisa mengetahui bahwa izin-izin apa saja izin pertambangan yang telah terdaftar di Minerba. Untuk DPN dan Kampung Sementara ini telah terdaftar. Dengan kata lain izinnya itu masih sah Pak ya, masih belum habis jangka waktunya itu Mudi. Sementara untuk RKAB bukan dari Mudi. RKAB ini adalah persetujuan yang diajukan oleh perusahaan itu adalah di aplikasi RKAB betul. Itu memang bukan di tempat kami Pak. Jadi secara aplikasinya memang ini ada di website yang lain. Cuma saya tadi sempat menanyakan ke bagian yang terkait untuk informasi DPN ini masih dalam proses belum disetujui. Sudah pengajuan tapi belum disetujui ya? Belum disetujui karena ada perbaikan-perbaikan Pak ya, yang belum sesuai. Jadi sudah sekarang bolanya ada di perusahaan tapi belum dinyatakan lagi, belum submit lagi. Jadi kalau sistem itu kan mengajukan dari tim evaluator akan ngecek setuju maka diterima, belum setuju dikembalikan lagi kepada perusahaan. Di saat ini masih belum ada lagi submit dari perusahaan. Lanjut, apabila batu bara bukan berasal dari DPN, seolah-olah bukan berasal dari DPN dari pihak lain atau PT lain, apakah kewajiban DPN ini tetap membayar royalti? Apakah itu suatu kewajiban? Jadi prinsip pembayaran royalti itu adalah oleh pemilik Q, oleh penambang ya, dan prinsipnya itu hanya satu kali. Jadi misalnya saya IU jual ke PTA, maka itu akan dikenakan royalti. Tapi saat PTA menjual ke PTB itu nggak dikenakan royalti. Jadi itu adalah prinsip pemilik Q. Jika dalam pembayaran royalti final tidak dilakukan pembayaran, bisa nggak dibagai proporsional? Bisa nggak dilakukan ketika pembayaran royalti final? Jadi kalau dari sistem tidak bisa Pak, tidak bisa karena kalau tidak berarti dia menyalahi. Karena pembayaran itu setelah penjualan. Proporsional dulu baru. Iya, harusnya pembayaran itu sebelum penjualan. Saksi ya. Jadi menurut saksi dengan melihat tadi data tindak mengenai PNBP tadi yang maksudnya tidak muncul di situ, CV Dharma Putra Nusantara ini dia posisinya sebagai apa di sini? Dia apakah sebagai yang membeli batu bara atau yang menjual atau kedua-duanya? Kalau saya coba kemarin pelajari di berita caranya Pak ya. Jadi kalau saya coba pelajari, jadi ada perorangan yang menjual batu bara ke A. Lalu mereka menggunakan dokumen dari DPN ini, dokumen pemalsuan tadi Pak. Kalau saya lihat Pak. Jadi kalau saya di sini, kalau saya coba lihat ya mungkin perlu dipastikan lagi kalau dari berita acara tersebut ada orang yang punya batu bara menjual ke yang lain tapi menggunakan dokumen dari DPN. Tapi kalau dilihat dari bukti tadi yang penyetor PNBP-nya kan CV DPN ya. Betul. Nah, kalau secara umum yang seperti itu dia posisinya biasanya sebagai apa? Kalau itu hanya penambang Pak, pemegang izin penambangan yang bisa melakukan pembayaran. Jadi kalau lihat dari dokumen tadi, seharusnya DPN ini nggak bisa punya dokumen tadi karena dia tidak punya dokumen RKAB. Tapi kan dia karena nggak bisa menggunakan billing SDM, dia menggunakan ya. Jadi artinya yang bisa itu adalah dia yang punya izin usaha untuk hasil tambangnya itu. Betul, dan disetujui RKAB-nya. Tadi ini kan yang ngambil kan perorangan. Kalau lihat dari berita caranya, ya kalau perorangan itu nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak, kecuali dia itu koperasi. Karena untuk batu bara itu yang bisa memiliki izin itu koperasi atau izin usaha pertambangan. Jadi tidak ada perorangan. Jadi yang dari sini saudara bisa memastikan apakah dia sebagai pembeli atau penjual, tapi dengan data itu biasanya yang menentukan itu adalah yang penambang. Iya, yang memiliki izin usaha pertambangan. Jadi itu informasi-informasi yang saudara dapat jadi seperti tadi. Betul. Dia mengambil dengan jasa si CV ini untuk mengurus izin-izin itu. Betul. Agar dia izin-izinnya tidak ada. Betul. RKAB-nya tidak Betul. ada. Betul. Karena si pembelinya ini dia saat pembelinya ini saat dia dokumen dia harus
punya dokumen tadi Pak, dokumen yang mengatakan bahwa ada siapa penjualnya, siapa penambangnya. Menjaga sekali lagi. PH sekali lagi. Ya. Bagaimana tanggapan Pak Serno terhadap sesi? Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan terdakwa. Masih ada saksi. Seluruh saksi fakta penuntut umum cukup. Cukup. Tidak cukup. Sudah semuanya. Tidak ada. Sudah cukup. Bagaimana?